Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh ini sepuh, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak terasa waktu terus berlalu, ya, meninggalkan kita dari detik berpindah ke menit, dari menit berpindah ke jam. Tak terasa kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban kalau tidak salah. Dan kita sekarang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Dan kita terus berdoa, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berjumpa lagi dalam kajian kitab fikih Sahih Fiqh Sunnah. Dan tema kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar tentang fikih tayammum. Bab berwudu sudah kita bahas, bab mandi junub sudah kita bahas. Nah, pembahasan terakhir seputar bab toharoh itu adalah tayammum. Apa itu tayammum, Bapak Ibu? Saya ulangi kembali. Tayammum yaitu al-qasdu ila sa'idi litathirin listibahati ma yubihuhul wudu wal ghuslu. Jadi kalau terjemah bebasnya dalam kitab ini disebutkan tayamum itu adalah kita menggunakan tanah atau pasir. Nanti akan kita bahas Pak kriteria yang boleh kita gunakan untuk tayamum itu. Atau sesuatu yang berada di permukaan bumi. Bisa debu, bisa pasir, bisa tanah, walaupun para ulama berbeda pendapat di sini. Tapi jumhur ulama pokoknya sesuatu yang berada di permukaan bumi. Termasuk yang nempel di dinding-dinding debu gitu kan. Untuk tujuan dalam rangka bersuci. Ya. Bersuci listibahati mayubihul wudu wal ghuslu, agar supaya kita listibah itu kita diperbolehkan untuk ibadah sebagaimana yang diperbolehkan kalau kita wudu dan mandi gitu. Jadi fungsi tayamum itu persis sama dengan mandi dan wudu, Bapak Ibu. Untuk bersuci, menghilangkan hadas, menghilangkan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk menunaikan ibadah sholat. Cuman bukan dengan menggunakan air, tapi menggunakan apa Pak? Tanah, gitu ya. Menggunakan tanah. Dalilnya apa? Tadi sudah disampaikan satu ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6.
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi kalau kita mau bersuci, air gak ada, sudah cukup dengan tanah. Sa'id. Ya. Yang kedua, kok kenapa bersuci dengan menggunakan tanah? Nah, diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran. Jadi kata Nabi, telah dijadikan untukku dan buat umatku al-ardu. Al-ardu itu ada apa? Permukaan bumi. Semuanya. Ya, semuanya. Di jalanan, di lapang, di kebun, dimanapun. Selama tidak ada benda-benda najis. Untukku dan buat umatku masjidan, sebagai masjid. Maksudnya diperbolehkan kita sholat di atasnya. Untuk kita sujud. Wa tahuran, dan alat untuk kita bersuci. Fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salata, kapan saja seseorang ya terburu untuk menunaikan salat sementara dia belum menemukan masjid, bangunan untuk salat, di mana saja orang menemukan dan orang berada asalkan di tempat itu bersih dari najis, maka kata Rasulullah, fa'indahu masjiduhu wa indahu tuhuruhu. Ya, masjidnya ya di mana dia berada itu. Masjid dalam arti tempat sholat, Pak, bukan dalam arti bangunan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu di antara kelapangan, keluasan, kemudahan agama Islam ini. Jadi untuk beribadah itu mudah. Ya, enggak nemukan masjid, di mana saja jadi gitu Bapak Ibu, ya. Di mana saja jadi. Kalau tidak ada masjid dalam arti bangunan khusus buat sholat. Ya. Ya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa tayamum itu disyariatkan dan ini sudah menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kapan seseorang diperbolehkan tayamum? Satu, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Al-ahwalul lati yubahu fiha tayamum. Kondisi-kondisi di mana seseorang diperbolehkan tayamum. Dalam kitab ini disebutkan yubahu tayammum fi halatain, dibolehkannya tayamum itu dalam dua keadaan, dalam dua kondisi. Apa yang dua itu? Yang pertama, inna adamil ma'i sawaun fis safar awil hadar, ketika dipastikan tidak ada air Bapak Ibu. Nah itu ya yang pertama. Pastikan dulu air ada enggak. Jadi selama air itu ada, jangan dulu tayamum, karena syaratnya tidak ada air. Baik ketika kita sedang dalam keadaan safar, perjalanan, dan ini biasanya yang banyak kendala kita kalau dalam safar susah mendapatkan air, ataupun misalkan dalam keadaan mukim, nggak bepergian. Misalkan suatu saat Bapak Ibu di masjid di sini Masjid As-Salam mau sholat, sementara apa? Airnya kering, kemudian pompanya mati, pam juga mati. Waktu sholat sudah tiba, air gak ada sama sekali. Nah, walaupun kita tidak dalam keadaan safar, boleh tayamum, mudah tayamum saja. Karena gak ada. Atau yang kedua Bapak Ibu, inda ta'azzur isti'maluhu, ketika air ada, tapi air itu tidak mungkin untuk kita gunakan untuk berwudu. Ada uzur, terhalang, gak mungkin kita menggunakan
air itu. Kenapa? Nah, bisa karena misalkan kondisi kita sedang sakit, yang kalau kita berwudu bisa menyebabkan penyakitnya semakin parah, ataupun misalkan nauzubillah gara-gara kita berwudu, badan kita, wajah kita, tangan kita kena air sampai kita mati. Nah, itu sampai seperti itu, maka diperbolehkan. Ada tapi tidak bisa menggunakannya. Termasuk ada tapi tidak mencukupi. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Sedikit saja, cuma buat minum saja. Kalau kita gunakan untuk wudu, untuk mandi, kita gak bisa minum, gitu kan? Boleh dalam kondisi seperti itu digunakan untuk minum saja, tidak digunakan untuk mandi, karena mandi tidak mungkin mencukupi, maka para ulama membolehkan. Kenapa? Karena itu sama statusnya, hukumnya seolah-olah air itu tidak ada. Ya. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, pembahasan sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan langsung membahas terkait dengan kaifiyah. Nah, di sini sesungguhnya inti pembahasan tayamum kita. Betul nggak Pak? Kalau sebab musabab kita tayamum kita sudah tahu insya Allah. Hukumnya sepakat sudah kita tahu. Nah, yang jadi masalah Pak Ustadz, tayamum itu gimana caranya? Ini banyak orang yang tidak paham, tidak tahu. Kenapa? Karena memang jarang mempraktekannya. Karena selama ini kita air kan selalu berlimpah. Betul nggak Pak? Pas giliran air gak ada, lah tayamum gimana caranya gitu kan? Karena pernah ada orang ketika dia dalam suatu perjalanan, kemarin sudah kita dengar ceritanya dari Pak Wasum, ya. Beliau cerita di saat berangkat menunaikan ibadah umroh, gitu kan. Ketika di pesawat, waktu sholat tiba, dan kemudian tayamum ceritanya, singkat ceritanya. Gimana caranya? Ya, dia tayamum. Cara yang dilakukan itu adalah cara berwudu persis cuma dengan isyarat, kan itu Bapak. Bisa pahami ya Pak? Berkumur-kumur, membasuh kan itu kan, sampai sini kemudian mengusap kepala. Dia mungkin ijtihad mungkin ya. Kalau istilah para fuqaha ijtihad itu. Gimana caranya ya katanya? Dengar-dengar sih kalau nggak ada air tayamum gitu kan. Tayamum itu boleh dengan menggunakan debu. Cuma caranya gimana? Tayamum itu pengganti wudu. Wudu itu mulai dari berkumur-kumur sunnahnya gitu kan. Ini dibayangkan, ini seolah-olah apa? Berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, ke hidung, kemudian wajah dibasuh. Sampai tangan, sampai sikut, ya kan itu kan. Yang saya bayangkan gimana kalau seandainya dia tuh mandi junubnya, misalkan itu kan. Mandi junub tayamum. Karena mandi junub itu air itu harus sampai ke seluruh kujur tubuh. Dia mungkin membayangkan saja gitu kan. Mungkin orang yang gak ngerti dan gak tahu ini orang lagi ngapain gitu di pesawat. Oh, udah kita tayamum gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, ini persis seperti kisahnya ada orang yang sholat, apa Pak? Sholat jenazah gitu kan. Ini ada cerita nih, kita ngobrol saja dulu. Jadi ada seorang meninggal dunia, tiba-tiba yang meninggal dunia itu punya anak, punya menantu gitu kan, itu kan, menantu. Ini cerita atau apa ya? Ini kisah lah gitu kan, tapi lucu. Sholat jenazah sudah selesai, ini baru datang dia, baru tiba dia ceritanya gitu kan. Akhirnya dengan semangatnya dia sholat. Ketika sholat, ya,
Kita tahu bahwa sholat jenazah itu kan nggak ada ruku, nggak ada sujud, betul kan Pak? Takbir 4 kali, kan gitu kan? Dan nggak dijaharkan. Ini sholat dengan semangatnya. Ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya, gitu kan? Ketika ditanya, sholat apa? Sholat jenazah. Kok ke sholat jenazah ada ruku, ada sujudnya? Dia baru tahu, oh ternyata sujud ruku itu nggak ada. Dia jawab, ini karena yang meninggal dunia banyak dosanya, katanya gitu kan. Makanya ada ruku, ada sujudnya, katanya gitu kan. Ini cerita lucu lah gitu kan. Gitu. Jadi menghindarkan ketidaktahuan gitu kan, dia jawab beristihad gitu kan. Tapi istihad yang salah. Nah ini Pak, nah tayamum juga sama, ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita langsung akan bahas kaifiyahnya. Sederhana, mudah, gampang Bapak Ibu. Cuma karena kita jarang melakukannya, karena kita hidup dalam keadaan normal terus, suatu saat ketika kita dihadapkan dalam kondisi air gak ada, kita praktekkan. Ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan al-kaifiyatus shahihatu litayammum. Cara yang benar bagaimana kita bertayamum. Lihat, kitabnya saya baca. Al-kaifiyatus shahihatu litayammum allati sahhat an Rasulillah. Nah, cara yang benar, yang sahih tayamum yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sampai kepada kita melalui riwayat dari para sahabat. Caranya apa? Ya. Yudrabu ala sa'idi bil yadaini darbatan wahidah. Nah, yang pertama caranya memukulkan. Memukulkan itu nih gini nih. Nah, memukulkan. Ala sa'id, ke tanah bagian atas dari permukaan bumi, itu namanya as-sa'id. Salah satu di antara pengertian as-sa'id itu, salah satu di antaranya adalah debu. Jadi tanah yang halus di bagian atas, kan debu Bapak Ibu. Bil yadain, yadain itu ini Pak, 2 tangan, dua-duanya. Dorbatan wahidah, 1 kali saja. Ini yang pertama Pak ya, 1 kali. Summa yanfakhuma. Seseorang meniup, ditiup tuh. Kenapa ditiup Pak? Karena debu-debu pada nempel ya kan? Nah, ditiup. Setelah itu famasa bihima wajhahu wa kaffaihi. Setelah ditiup, maka apa? Mengusapkan dengan 2 telapak tangannya apa? Wajahnya. Wajahnya sekali, wa kaffaihi. Kaf itu adalah telapak. Jadi cara yang pertama Bapak Ibu, dan ini cara yang simple, gak lupa. 1, niat dulu Bapak Ibu, ya kan? Karena kan niat itu syarat diterimanya sahnya amalan kita. Bagi Bapak Ibu yang niatnya dilafadkan, nawaitu tayammum, begitu kan? Liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu kalau niat tayamumnya itu dalam rangka untuk menggantikan wudhu Pak. Tapi kalau niatnya untuk menghilangkan hadas besar, berarti apa? Liraf'il hadasil akbar. Karena tayamum itu kan fungsinya bisa mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Walaupun gak mandi, cukup dengan tayamum, asalkan air gak ada Bapak Ibu. Nawaitul tayammum li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Atau nawaitu tayammum li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Itu bagi yang dilafadkan dalam mazhab Syafi'i. Itu dianjurkan. Niat dilafadkan. Tapi sifat itu anjuran sebenarnya. Bagi ibu bapak yang tidak biasa dan para ulama juga membolehkan, asalkan dikuatkan dalam hati, itu juga sudah sah. Nah,
Apa? Tepukan 1 kali saja, tiup, usap wajah dulu 1 kali wajah seperti kita mengusap wajah ketika wudhu. Baru apa? Al-kaf. Kaf itu ini, ya. Sampai sini saja. Tuh. Baru yang kiri dulu. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Tidak sampai sikut. Selesai. Ya. Tiup muka, kemudian usap kedua telapak tangan saja 1 kali. Itu yang pertama. Wa haza mazhabul Hanabilah wa Ibnu Hazm wa bihi jama'atun minas salaf wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah. Nah, ini cara yang pertama adalah salah satu dari cara yang diikuti dianut dalam mazhab Hambali, ya. Dan kemudian diikuti juga oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dalilnya dari mana? Kan gitu ya. Dari mana kok caranya seperti itu? Nah, yaitu hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Cerita Ammar bin Yasir sudah saya sampaikan ya. Ketika Ammar bin Yasir guling-guling di atas tanah. Ceritanya. Jadi dia punya hadas besar, mau sholat. Dia berdebat dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab gak sholat, kenapa? Karena dia belum tahu caranya. Kenapa? Air gak ada, kalau orang sholat harus wudhu. Sekarang kan air gak ada, ya udah. Air gak ada, dia diam saja. Kata Ammar bin Yasir, enggak. Ketika air gak ada, bisa diganti dengan tanah. Nah, dia belum tahu caranya gimana gitu kan. Nah, beristihad. Mungkin persis seperti tadi tuh. Si ibu yang di kapal tayamum, gerakan itu persis seperti gerakan wudhu karena belum tahu gitu kan. Ini Ammar bin Yasir juga tahu. Dia tahunya itu kalau mandi untuk menghilangkan hadas besar, kan kemarin sudah kita bahas. Rukun mandi itu adalah apa? Setelah kita niat, pastikan air itu sampai ke seluruh kujur tubuh kita, gak ada satu pori-pori pun yang terlewat. Nah, ini juga sama nih. Ya. Ini mau menghilangkan hadas besar. Ketika air gak ada, diganti dengan tanah. Berarti tanah pun harus sampai ke seluruh kujur tubuh. Itu di atas pasir gurun, guling-guling kan itu kan. Kata Rasul, Ammar, ada apa engkau? Ini Rasulullah, saya kan punya hadas besar. Karena air gak ada, ya, maka saya harus bersuci. Kan engkau pernah mengatakan bahwa tanah itu alat untuk bersuci, pengganti air. Karena hadasnya hadas besar, ya saya harus, bagaimana caranya tanah itu supaya sampai ke seluruh kujur tabah. Nah, kata Rasul, gini, kalau kamu mau tayamum bukan seperti itu caranya. Baru diajari itu, Pak. Kata Nabi gini, apa? Innama kana yakfika. Cukup begini saja, gak usah guling-guling di atas tanah. Apa? Nabi berkata, hakaza, gini. Wa daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kafaihil ardh. Rasulullah memukulkan 2 telapak tangannya ke atas tanah. Wa nafakha fihima, niup kedua telapak tangan sama Rasulullah karena ada debu nempel. Summa masahama bihima. Rasulullah setelah itu mengusap dengan kedua telapak tangan itu wajhahu, mukanya, muka batasannya dari kepala bagian sini, tempat tumbuh paling ujung rambut sampai dagu di sini, dan bagian sisi dari ujung telinga diusap, ya. Kemudian setelah itu apa? Wa kaffaihi, dan 2 telapak tangannya. 2 telapak tangan, bagian atas dan bagian bawah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini cara yang pertama. Cara ini diperbolehkan. Kenapa? Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dalam tingkatan kualitas hadis itu Bukhari Muslim itu kuat.
Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Nah, wa qad zahaba fariqun minal ulama, tapi sebagian para ulama punya pendapat lain. Berbeda. Illa anna tayammum darbatani, bahwa untuk tayamum itu bukan satu pukulan Pak, tapi 2 kali. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain. Satu pukulan itu untuk mengusap wajah dan satu pukulan lagi untuk mengusap tangan dan tangannya sampai sikut. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini dianut oleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Jadi 3 mazhab juga ngikut pendapat yang kedua ini. Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Ya. Boleh saja. Karena 2 riwayat ini juga sampai kepada kita. Tapi kalau melihat kesahihannya, ya, kekuatan hadisnya, ya sebenarnya Bukhari Muslim itu lebih kuat. Gimana ceritanya? Begini Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, at-tayammum darbatani." Tayamum itu 2 kali tepukan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Satu tepukan untuk muka dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai dua sikut. Ya, seperti itu. Dalam riwayat yang lain, kalau ini yang barusan itu dalilnya dalil qauli. Dalil qauli itu adalah dalil pernyataan Nabi, Bu. Ucapan Nabi kan itu kan. Kalau tadi kan perbuatan. Jadi Nabi mencontohkan, nah begini, kalau ini secara lisan. Tapi dalam riwayat yang lain, ada sebuah hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ada sebuah kisah. Suatu ketika, kata Ibnu Umar, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dia mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu itu Nabi tidak menjawab. Kenapa? Karena Nabi mau menunaikan tayamum. Setelah itu Ibnu Umar mengatakan daraba yadayhi 'alal ha'id. Nabi menepukkan kedua tangannya itu ke dinding ha'id. Ha'id itu dinding, Pak. Ya, dinding rumah itu namanya ha'id. Jadi bukan ke atas tanah, berarti dinding. Makanya para ulama berpendapat, oh berarti tayamum itu boleh menggunakan apa Pak? Debu. Debu yang nempel di dinding. Asalkan ada dinding. Nabi memukulkan kedua tangannya ke dinding. Ya. Kemudian apa? Setelah itu, wa masaha bihima. Kemudian setelah itu Nabi mengusap dengan kedua telapaknya itu wajahnya. Summa daraba darbatan ukhra. Kemudian Nabi menepukkan lagi ke dinding itu 2 kali tepukan. Famasaha zira'aihi. Kemudian Nabi mengusap 2 tangannya sampai zira itu hasta. Iya kan? Seperti itu. Jadi 2 kali. Nah, ini boleh enggak? Boleh, silahkan. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dua-duanya. Enggak masalah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, tapi disebutkan di sini warrajih. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat menurut pengarang kitab ini anna tayammum darbatan wahidatan. Tayamum itu cukup 1 kali lil wajhi wal yadaini. Ya, yang 1 tepukan itu untuk wajah dan untuk 2 tangan ilar rus. Arus kulit ini, Pak. Tidak sampai sikut, ya. Itu menurut pengarang kitab ini. Ya. Jadi monggo silahkan, enggak usah diperdebatkan, Pak. Cuma kalau saya menggunakan cara yang pertama, simpel. 1 kali saja. Ya.
Dalam riwayat yang lain tidak ditiup tapi ditepukan. Boleh juga. Tiup, jadi prinsipnya itu supaya debu-debu tidak nempel di sini. Boleh juga ditepukan, baru diusapkan ke wajah, baru 2 telapak tangan. Jadi tayamum itu simple seperti itu Bapak Ibu. Jadi enggak seperti berkumur-kumur, mengusap wajah, wah ribet Bapak Ibu. Ya, membayangkan seperti itu. Nah, simple tapi karena tidak tahu ya jadinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini makanya pentingnya kita ngaji, penting hadir majelis taklim yang sederhana tapi kemudian apa Bapak Ibu rahimakumullah. Karena ketidaktahuan akhirnya kita salah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu, nawaqidut tayammum. Hal-hal yang membatalkan tayammum. Nah, dalil tentang diperbolehkan tayamum sudah kita bahas. Syarat-syarat diperbolehkannya tayamum juga sudah kita bahas. Caranya sudah kita bahas. Nah, sekarang yang membatalkannya apa saja? Dalam kitab ini disebutkan, kullu hadasin yunkidul wudu fa innahu yunkidut tayamum. Setiap hadas yang membatalkan wudu berarti juga sama membatalkan tayamum. Buang angin, batal tayamumnya. Buang air kecil, batal tayamumnya. Sama kalau habis tayamum. Ya. Ini tidak ada perbedaannya. Ya. Tidak ada perbedaannya. Nah, cuma Bapak Ibu, dalam kitab ini ada pembahasan lain terkait dengan masalah tayamum itu, diantaranya hal tasihus sholatu bitayammum idza wajadal ma'a qabla syuru'i fis sholat. Apakah sah sholatnya seseorang dengan tayamum apabila setelah sholat dan setelah dia tayamum itu tiba-tiba dia mendapatkan air? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Paham gak Pak maksudnya? Habis sholat, tayamum, tiba-tiba setelah itu dapatkan air. Kira-kira sholat lagi enggak? Atau cukup sholat yang pertama Bapak Ibu? Nah, ini akan kita bahas. Di sini disebutkan qala Ibnu Abdul Bar wa ajma'al ulama, para ulama sepakat ala anna man tayammum ba'da an talabil ma falam yajidhu. Apabila seseorang itu tayamum setelah dia mencari air dan dia enggak mendapatkannya, summa wajadal ma qabla dukhuli fi shalat. Nah, tapi kemudian tiba-tiba dia mendapatkan air sebelum salat, anna tayammamahu batilun, maka tayamum yang pertama itu otomatis batal. Paham gak Pak? Jadi gini, kita misalkan mau sholat, air gak ada, cari ke sana kemari, wah kita gak dapat air kayaknya, kita tayamum tuh, udah tayamum, dilalahnya misalkan tiba-tiba dapat air, atau bukan dapat air, hujan turun misalkan Bapak Ibu. Paham gak Pak? Dan belum sholat. Kira-kira apakah sholat dengan tayamum yang pertama atau apa? Tayamum batal. Kenapa? Karena ada air. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kata para ulama tidak ada perbedaan. Anna tayammamahu batilun. Maka tayamum yang pertama batal. Artinya tidak bisa tayamum kemudian dia sholat. Kenapa? Sekarang air sudah ada. Nah, ini nggak ada perbedaan Pak. Nggak ada perbedaan. Kalau air itu didapatkan sebelum sholat dilaksanakan. Ya. Cuma pertanyaannya bagaimana kalau orang sudah tayamum dan sudah sholat, tiba-tiba setelah sholat dapat air dan waktu sholat masih ada. Kira-kira Bapak Ibu sholat lagi
Atau cukup, Pak? Ya? Atau sekarang dibaliklah. Itu nanti kedua. Seseorang tayamum, kemudian dia sholat. Sedang sholat, tiba-tiba air ada. Kalau yang tadi kan selesai sholat. Ini katakanlah sedang sholat. Kemudian dapat air karena misalkan turun hujan, Pak. Sedang sholat, baru 1 rakaat, hujan turun. Misalkan di masjid di sini nih, air mati, PAM mati, kan itu kan di rumah pada mati kan, mati listrik. Waktu sholat apa? Maghrib. Nah, akhirnya pada tayamum ya kan? Apalagi waktu maghrib dengan isya kan jaraknya dekat. Baru sholat 1 rakaat, tiba-tiba hujan deras. Kira-kira Pak, apakah sholatnya dilanjutkan sampai selesai? Ataukah batal sholatnya? Wudu kemudian tayamum. Nah, dalam hal ini para ulama beda pendapat, Bapak Ibu. Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah ala qaulain. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, yaqta'us salat wa yalzimuhu isti'malul ma summa yasta'nifus salat min awaliha. Nah, pendapat yang pertama, salatnya dibatalkan. Salatnya dibatalkan. Kemudian apa? Wudu, setelah wudu kemudian sholat lagi mulai dari awal. Alasannya apa? Air ada. Masalahnya kan diperbolehkan tayamum ketika air tidak ada. Nah sekarang air ada, maka berarti sholatnya dibatalkan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam As-Sawri. Dalilnya apa Bapak Ibu? Dalilnya adalah ada sebuah riwayat hadis, tapi hadis ini didoibkan oleh sebagian para ulama. Apa hadisnya? As-sa'idu thayyib wudu'ul muslim. Bahwa tanah atau debu yang digunakan oleh seorang untuk bertayamum itu adalah wudunya seorang muslim ketika air tidak ada. Fa illam yajidul ma'a isri sinin. Jika seandainya dia tidak mendapatkan air, walaupun misalkan air itu tidak didapatkan selama berapa Pak? Isri sinin itu berapa? 20 tahun. Ya? Maaf. Isru itu 10 tahun. Asyarah. 10 tahun. Jadi Bapak Ibu selama 10 tahun air gak ada Bapak Ibu. Kering misalkan itu kan. Atau ada cuma sedikit. Hanya untuk minum saja. Kemarin sudah kita bahas. Yang kalau kita gunakan untuk mandi, untuk wudu, gak bisa minum. Sangat pailit. Sampai selama 10 tahun pun udah tayamum gitu Bapak Ibu. Fa'idha wajadatil ma' fa'ams. Apabila sudah mendapatkan air, nah maka masa tayamum itu tidak berlaku lagi. Ini dalil yang digunakan oleh sebagian para ulama itu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pendapat yang kedua dan ini pendapat jumhur, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat apa? Yumdi fi sholatihi wala yaqta'uha. Apa Pak? Lanjutkan sholat, gak usah batalkan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kenapa? Karena dia sudah menunaikan sholat. Dan para ulama mengutip sebuah hadis, sebuah ayat Al-Quran. Surat apa? Surat Muhammad ayat 33. Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amal kebaikan kalian yang sedang dilakukan. Jadi teruskan saja. Ya, teruskan saja. Alasan yang kedua, kenapa? Anna litoharoti waktan walis sholati waktan. Kenapa? Karena ketika bersuci
itu ada waktu khusus, ketika sholat juga ada waktunya. Tadi kan dia ketika bersuci karena pada saat itu air gak ada, kan itu kan. Nah, sekarang sudah masuk soal ibadah sholat, maka gak usah kemudian dibalik lagi. Nah, ini menurut pendapat apa Bapak Ibu Hakumullah, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Itu ya. Kemudian apa? Man shalla bitayamum. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau orang sholat setelah tayamum, kemudian sholat, summa hadaral ma wa huwa fil waqt. Kemudian apa Bapak Ibu? Tiba-tiba dia mendapatkan air dan waktu sholat masih ada. Jadi mendapatkan airnya itu bukan sedang sholat Pak. Misalkan sholat zuhur ya, orang dalam suatu perjalanan sholat zuhur air nggak ada, tayamum, kemudian dia sholat zuhur selesai, kemudian dia melakukan perjalanan lagi. Dalam perjalanan itu dia dapat air dan waktu sholat masih ada Pak. Waktu asar masih ada waktu 1 jam lagi misalkan gitu. Kira-kira sholat lagi enggak? Wudu kemudian sholat karena air sudah ada. Kira-kira apa Pak? Nah, Bapak Alhamdulillah. Man shalla bitayammum, barang siapa seseorang sholat setelah dia tayamum, summa hadaral ma. Kemudian apa? Summa hadaral ma, kemudian tiba-tiba setelah sholat dia mendapatkan air. Fil waqti falaisa alaihi i'adatus sholat, maka dia tidak usah mengulangi sholat. Ya. Artinya apa? Sholat yang pertama sudah cukup Pak. Walaupun sebenarnya kalaupun dia tuh sholat lagi juga nggak apa-apa. Karena ada sebuah riwayat Bapak Ibu, ya, sebuah riwayat yang sampai kepada kita dan ini benar-benar sudah terjadi zaman Nabi Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Dia meriwayatkan begini. Kharaja rajulani fis safar. Jadi suatu ketika ada 2 orang sahabat yang melakukan sebuah perjalanan Pak. Nah, ketika sedang safar, waktu sholat tiba, sementara air gak ada, dua-duanya tayamum. Setelah tayamum, kemudian dia sholat. Setelah sholat, dia melakukan perjalanan lagi. Ketika melakukan perjalanan, summa wajadal ma'a, tiba-tiba dia mendapatkan air. Ini 2 sahabat ini berdebat Bapak Ibu, berbeda pendapat. Kata yang satu ini, wah, sholat lagi nih. Kenapa? Karena tadi sholat dengan tayamum ketika air nggak ada. Nah sekarang dapat air dan waktu sholat masih ada. Berarti apa? Sholat lagi. Kata yang satu lagi apa? Nggak usah. Kan sudah sholat, sudah sah, sudah selesai. Sudah assalamualaikum, nggak usah sholat lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, perbedaan pendapat dalam masalah ibadah itu berarti sudah ada sejak zaman Nabi Bapak Ibu. Ya, bayangkan sejak zaman Nabi saja para sahabat sudah ada. Apalagi ketika Nabi sudah meninggal dunia, nanti perbedaan semakin tajam lagi, semakin bertambah lagi. Jadi makanya kalau kita melihat adanya perbedaan dalam masalah fikih itu kita harus biasa saja gitu kan. Selama memang 2 pendapat itu punya dasar hukumnya yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan saja. Yang namanya perbedaan itu sebuah keniscayaan dan kita nggak mungkin untuk menyatukan masalah urusan ibadah dalam satu pendapat, nggak mungkin. Ya. Nah di sini dibutuhkan kelegowoan. Di zaman Nabi sudah terjadi. Jadi yang satu sholat lagi, yang satu enggak. Setelah itu Bapak Ibu, 2 sahabat ini datang kepada Rasulullah. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 2 sahabat ini bingung nih yang benar yang mana kan itu kan. Kebetulan Nabi masih ada. Enaknya dulu itu setiap permasalahan perbedaan apapun di kalangan para ulama langsung ada solusinya. Ada yang mengeksekusinya. Rujukannya apa? Nabi. Udah temui Nabi, apa kata Nabi kan gitu kan. Sekarang kan Nabi nggak ada.
Yang ada warisan Nabi berupa peninggalan riwayat-riwayat itu yang kita jadikan rujukan. Datang Bapak Ibu kepada para sahabat. Dan dua sahabat ini mencerita, Rasul, kami sedang dalam keadaan perjalanan. Mau sholat, air gak ada. Kami tayamum, kami sudah sholat. Ketika kami melakukan perjalanan, kami mendapatkan air lagi. Kami berbeda pendapat Rasulullah. Sahabat yang satu sholat lagi, karena alasannya apa? Waktu sholat masih ada, air ada. Tadi kita sholat, tayamum karena air gak ada. Sekarang kan ada. Kan kata Allah, faman lam tajidu ma'an, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Tayamum itu ketika gak ada air. Ini air ada, waktu sholat masih ada. Berarti apa? Sholat lagi. Tapi yang satu lagi, kata sahabat, kami gak sholat Rasulullah. Kenapa? Kan sudah selesai sholat itu. Kita sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi air gak ada dengan tayamum itu. Fadzakara dzalika Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah, Pak? Rasulullah ternyata enggak menyalahkan salah satunya, Pak. Kalau membenarkan, Rasulullah membenarkan. Yang paling benar, maksudnya yang benar sebenarnya apa? Kata Nabi kepada sahabat yang tidak mengulangi lagi, Pak, yang cukup satu kali sholat itu, apa kata Nabi? Asabta as-sunnata. Engkau ini sudah benar, tepat, sesuai dengan sunnahku. Artinya engkau gak sholat, ya udah benar, kau gak usah sholat lagi, sudah cukup. Ya. Kemudian apa? Wa ajza'atka sholatuka. Sholatmu yang pertama sudah cukup bagimu. Gak usah sholat lagi, sebenarnya sudah selesai. Tapi Bapak Ibu, Nabi tidak menyalahkan juga orang yang sholat lagi. Tidak mentang-mentang kamu udah sholat lagi. Enggak gitu kan? Justru Nabi berkata apa? Wa qala lilladzi tawadda'a. Dan Nabi berkata kepada sahabat yang wudu lagi dan sholat lagi dan ulangi sholat lagi, apa? Lakal ajru marratain. Engkau dapat pahalanya 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama sudah jelas, Pak ya? Nah, yang kedua juga engkau dapat pahala lagi. Jadi sholatnya 2 kali, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau kita ngukur ya, amalan sahabat yang kedua itu kan dia sudah nambah-nambah ya Pak, betul kan Pak? Cuma kebetulan pada waktu Nabi ada. Ketika ada masalah diselesaikan, kata Nabi, engkau nambah lagi sholatmu, berarti apa? Pahalamu dapat lagi. Satu sudah beristihad, itu kan Bapak Ibu, sudah berusaha berikhtiar agar supaya dia ingin yang mencari yang lebih benar gitu kan. Saking khawatirnya bahwa sholat yang pertama itu batal karena dapat air, maka dia berusaha mikir ya, sholat lagi maka itu dapat pahala. Persis Nabi juga berkata Bapak Ibu, idajtahadal hakim, apabila seorang hakim beristihad itu apa? Mencurahkan segala potensi ilmunya untuk memutuskan suatu perkara yang masalah itu memang tidak jelas, yang bisa membuatkan adanya perbedaan. Kemudian apa? Fa'akhta'a. Kemudian dia itu benar ijtihadnya, falahu ajrun. Maka dia dapat 1 bagian, 1 pahala. Tapi kalau dia salah, maka dia juga tetap mendapatkan pahala. 1 adalah kenapa? Karena dia sudah beristihad, sudah berusaha mencurahkan segala potensi yang dimilikinya untuk mencari sebuah kebenaran. Yang di situ memang tidak ada kepastian terkait dengan hukum itu. Karena usaha dia sudah melakukan dengan kemampuannya itu, maka dia dapat pahala juga. Nyo pahalanya 1, kan gitu kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah. Maka dalam masalah urusan tayamum juga sama. Ya.
Karena sholat dilakukan 2 kali pada prinsipnya kan gak masalah juga. Ini nanti kita akan dapatkan juga dalam masalah bab sholat. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu kalau kita sudah sholat, wajib sekalipun, tiba-tiba kemudian sholat lagi gitu kan. Karena ada kesempatan waktu ya untuk sholat lagi, itu diperbolehkan. Tapi sholat yang kedua sifatnya itu bukan sifat sholat fardu. Kenapa? Kan sholat fardu sudah ditunaikan. Itu ada sebuah riwayat. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami sudah menunaikan sholat, kemudian kami kembali ke kampung halaman kami, tiba-tiba di masyarakat sana ternyata mereka baru mau menunaikan sholat. Dan kami ada di lingkungan itu, kami ada bersama mereka. Apakah kami ikut sholat lagi? Apa cukup diam saja?" Maka kata Rasulullah, sholat saja ikut dengan mereka. Walaupun kamu sudah sholat. Kenapa? Fa inna sholataka, karena sholatmu yang kedua, apa? Laka an-nafilah. Buatmu itu tambahan. Dapat pahala tambahan. Bahkan ada seorang sahabat yang sudah sholat bersama Rasulullah, dia pulang ke kampung halamannya, diminta untuk jadi imam lagi gitu Bapak Ibu. Jadi bukan makmum, dia jadi imam. Padahal dia sudah sholat. Ya, karena pada waktu itu waktunya masih ada dan dia diminta untuk menjadi imam seperti itu. Nah itu juga diperbolehkan. Bapak sudah sholat, tiba-tiba lagi istirahat ada orang masuk. Dia mau sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan minimal 2 orang. Dia nyari makmum. Ya, ngajak, "Pak, sholat yuk. Saya sudah sholat. Gak apa-apa ikut saya, boleh gak?" Boleh gitu kan seperti itu. Nah itu juga diperbolehkan. Nah kalau kasus tentang tayamum ini memang berangkat dari awal keyakinannya khawatir sahabat yang kedua ini sholat yang pertama ini batal gara-gara ada air itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kurang lebih pembahasan seputar tentang fikih tayamum Bapak Ibu. Jadi dengan berakhirnya pembahasan ini berarti bab toharoh sudah selesai. Wudu sudah kita bahas, mandi sudah kita bahas, tayamum sudah kita bahas, maka bab selanjutnya kita akan langsung membahas masalah bab sholat. Ya, insya Allah fikih sholat kita urai lagi, kita bahas lagi, kita pertajam lagi. Tapi karena kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya mungkin nanti pada perbahasan selanjutnya kita akan ketemu lagi. Cuma dalam kitab ini, Bapak Ibu, sebelum pembahasan sholat dimulai, ada satu pembahasan yang ini khusus memang itu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibu-ibu, ya, yaitu bab haid dan nifas, ya, bab haid dan nifas. Kemudian bab haid dan nifas selesai, baru kemudian masuk ke dalam pembahasan bab sholat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu kurang lebih Pak Wasum ya kajian kita di malam hari ini terkait dengan masalah bab tayamum. Ya. Demikian yang kita bisa kaji di kesempatan malam hari ini, maaf. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.